syarat yang harus kita miliki dalam memaafkan dan mengampuni orang lain. Karena kalau syarat ini kita tidak penuhi, tidak kita praktekkan, tidak kita miliki, sulit bagi kita memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, syarat yang harus dimiliki setiap orang Kristen, orang percaya dalam memaafkan dan mengampuni orang lain. Kita harus sudah sungguh-sungguh mengalami dan menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau kita belum mengalami dan menerima pengampunan dari Tuhan, dengan sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, sulit dan sukar bagi kita untuk memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi, kalau kita sudah mengalami dan menyelami pengampunan yang Tuhan berikan, dengan sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, maka kita akan dimampukan dan dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus, memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab Roh Kudus yang ada di hati kita lah yang memampukan kita, yang mendorong kita, yang meneguhkan kita untuk mengampuni orang itu, bukan karena kekuatan kita sendiri. Maka dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, tidak lagi berlaku istilah, buat apa saya harus maafkan dia? Orang dia yang bersalah, dia dong yang datang memaaf dan minta maaf kepada saya. Tidak lagi berlaku paham dan pemikiran seperti ini. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Allah, artinya kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tidak lagi kita bersembunyi di balik, oh bukan saya yang salah, orang dia yang salah. Karena Roh Kudus serta-merta akan menggerakkan hati kita. Supaya apa? Hati kita beres, tuntas, bersih, damai di hadapan Tuhan. Maafkan dia. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang supaya dia dimampukan, dikuatkan, diteguhkan, ditolong oleh Roh Kudus, memaafkan dan mengampuni orang. Orang itu harus mengalami kasih dan pengampunan Allah dengan sungguh-sungguh bertobat tidak main secara pribadi. Memaafkan, melupakan, dan menerima kembali orang bersalah kepada kita merupakan tanda bahwa kita memang sungguh-sungguh sudah benar-benar merasakan kasih, pengampunan, dan pemaafan dari Tuhan itu. Itu bukti konkret. Ya, kalau kita bisa maafkan, mengampuni orang lain. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan, saya sudah bertobat terima Yesus, tapi maaf Pak Tony, saya nggak bisa memaafkan dan mengampuni orang lain. Saya seringkali katakan kepada mereka, rasanya patut dipertanyakan, patut diragukan. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi? Jadi, saudaraku, kalau Yesus rela memaafkan dan mengampuni kita, maka pengampunan yang Yesus berikan, pengampunan yang sudah Yesus lakukan, Tuhan Yesus mau juga kita harus praktekkan itu waktu kita menghadapi orang yang bersalah kepada kita. Kolose pasal 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah demikian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita memang belum mengalami kasih pengampunan Allah, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan bertobat tidak secara pribadi, maka memang sulit buat kita untuk maafkan dan mengampuni. Jadi, hanya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus, yang sudah mengalami dan menyelami kasih dan pengampunan Allah, yang pasti akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melayani orang yang sedang berkonflik suami istri, langkah yang pertama dan yang utama yang saya lakukan kepada mereka adalah bukan langsung memaafkan dan mengampuni pasangannya, bukan. Itu yang kedua itu. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah saya tantang dulu mereka untuk sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Allah. Dengan apa? Saya tantang mereka bertobat sungguh-sungguh terima Yesus secara pribadi dalam hati mereka. Itu dulu yang pertama dan yang utama. Setelah itu, lalu saya dorong mereka untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Sehingga mudah mereka untuk saling memaafkan dan mengampuni. Ya, jadi ini perlu, saudara, kita praktekkan dalam melayani orang. Bimbing dulu dia, injili dulu dia bertobat terima Yesus.
Supaya Roh Kudus yang ada di hatinya memampukan dia, menguatkan dia, menopang dia, menolong dia untuk memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Yang kedua, kita harus lebih dahulu memaafkan diri sendiri. Apa maksudnya memaafkan diri sendiri? Kita harus bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu kita. Serta mengatasi semua rasa bersalah kita dan menangani ketidakpuasan di dalam diri kita. Artinya begini, saudara. Kita harus belajar mensyukuri apa saja kelebihan dan potensi kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita harus mensyukuri itu. Kita harus menerima itu dengan leluasa. Karena memang Tuhan tidak pernah menciptakan kita sama dengan orang lain. Kita beda dengan orang. Kalau orang lain punya kelebihan, Tuhan juga berikan kita punya kelebihan. Jadi proses penerimaan diri itu menjadi penting. Jadi, kalau kita masih suka menghakimi orang lain dan menyalahkan, ya, sekali lagi, minta maaf. Kalau kita masih suka menghakimi dan menyalahkan diri kita terus-menerus, sebenarnya ini juga tidak sehat. Ini juga tidak baik. Apalagi kalau kita sudah mengalami kasih dan pengampunan Allah, apalagi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus, kan? Seharusnya kita berhenti, jangan lagi menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Bahaya ini. Kalau kita selalu menganggap diri kita tidak berguna, sia-sia hidup di dunia ini, tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya, tidak ada signifikansinya, wah ini akan bisa fatal. Fatalnya apa? Orang ini bisa depresi, dan ujungnya bisa bunuh diri. Dan semua itu tanda, bukti bahwa dia belum mengalami kasih dan pengampunan Allah. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus. Belum. Maka pertobatan kepada Yesus itu menjadi hal yang paling awal dulu itu. Supaya apa? Bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak lagi menghakimi dan menyalahkan diri sendiri. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Contoh, seorang ibu begitu marah pada suaminya yang pernah berselingkuh. Tetapi setelah ia menjalani konseling, sikapnya dapat berubah. Dan akhirnya berkata, apapun yang dilakukan oleh suami saya akan tetap mencintainya. Dan saya harus bisa memaafkannya. Saya sudah memilih dia menjadi suamiku. Berarti saya harus siap juga menerima kesalahan dan keselimahannya. Saya harus juga bisa memaafkan diri saya sendiri. Karena saya telah memilih dia menjadi suamiku. Saya harus membantu dia mengatasi masalah ini. Saudara, menarik. Ini saya kutip salah satu kesaksian dari seorang ibu yang saya layani beberapa tahun yang lalu. Ini kasusnya. Waktu itu suaminya sedang tugas di luar kota. Hanya pulang. Ya, 2 kali dalam setahun. Jadi jarang ketemu dengan istrinya. Nah, karena jarangnya pertemuan secara langsung itu, rupanya di kota di mana suaminya bertugas, disitulah suaminya berselingkuh. Dan yang lebih parah, saudaraku, bukan hanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, tapi suaminya rupanya juga sudah mengidap penyakit HIV/AIDS. Karena rupanya suaminya bukan hanya berselingkuh terhadap satu wanita, tapi banyak wanita di luar kota. Nah, waktu sang istri mendengar berita itu, awalnya kecewa berat. Marah besar terhadap sang suami. Tapi suatu saat, si istri dan suami ini datang. Lalu saya konseling mereka. Saya dengar semua apa kemarahan istrinya. Saya dengar semua apa dosa-dosa suaminya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, langkah yang pertama yang saya lakukan lagi-lagi adalah menginjili mereka berdua. Supaya sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Allah. Supaya bisa menerima diri sendiri, menerima kesalahan dirinya, kekurangan masing-masing, dan juga menerima kesalahan suaminya dan mengampuninya. Lalu setelah saya bimbing mereka bertobat di nama Yesus, saudaraku, lalu saya katakan kepada istrinya, ibu, suami ibu memang jahat. Tetapi ibu juga pernah berbuat dosa.
Walaupun mungkin bentuk dosanya beda dengan suami ibu. Walaupun mungkin dosa yang ibu lakukan tidak pernah merugikan orang lain. Tapi dosa di hati, di pikiran, di perasaan. Pernahkah ibu lakukan? Sang ibu ini juga mengaku, iya. Berarti kalau begitu ibu, suami ibu bersalah, berdosa. Karena sudah berzina. Tapi ibu juga melakukan dosa yang lain juga. Berarti posisi ibu dengan suami ibu sama juga. Yang kedua saya katakan begitu. Di samping memang ada kesalahan yang begitu banyak yang dilakukan oleh suami ibu. Saya tanya, apakah ibu juga merasa sebagai istri ada peran yang tidak dilakukan dengan maksimal hubungannya dengan suami selama ini? Lalu si istri katakan, jujur Pak Tony, saya juga selama ini memang menganggap suami saya tidak dapat diandalkan. Bukan suami yang sempurna. Bahkan suami saya sering saya bentak-bentak. Sering saya perlakukan dengan kata-kata kasar. Itu kata si ibu ini. Berarti kalau begitu ibu juga berarti ibu juga berkontribusi sebenarnya atas kejahatan yang suami ibu lakukan. Di samping memang suami ibu sangat jahat, saya bilang. Berarti kalau begitu, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau memperpanjang masalah ini dengan cerai, atau mau mengakhiri masalah ini dan kembali rujuk. Dengan cara itu, Tuhan masih punya banyak berkat yang pasti bisa Tuhan curahkan bagi rumah tangga Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran suami istri ini. Maka suami ini yang pertama mengatakan, Mama saya minta ampun. Mama saya minta maaf. Saya berdosa, saya bersalah. Saya tidak layak jadi suami. Saya patut untuk dihukum. Namun hari ini saya akan membuktikan bahwa saya mau berubah dan saya mau bertobat. Saya tidak lagi mau mengulangi kesalahan yang sama dan juga tidak mau lagi berbuat kesalahan yang. Si istri ini pun saudaraku meresponi dengan respon yang positif. Dengan berkata, Papa saya juga minta maaf. Saya sering menghina, memaki-maki Papa. Saya minta maaf. Mari kita perbaiki rumah tangga kita. Dan mari kita saling menolong satu dengan yang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas 6 ayat 37. Jangan kau menghakimi ini, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan jangan kau menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Luar biasa. Pemulihan di keluarga ini terjadi. Dan akhirnya makin diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka dan pekerjaan dan usaha mereka. Yang kedua, cara pandang kita melihat seorang. Faktanya, realitasnya, Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3:23, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, saudaraku, orang-orang di sekitar kita harus kita sadari, orang-orang berdosa kok. Orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang seringkali diperalat oleh iblis menjadi kaki tangan iblis untuk apa? Menyakiti dan melukai kita. Baik di jalan, baik di mana kita tinggal, atau di mana kita bekerja, berusaha, dan berbisnis. Orang-orang yang belum berdosa mayoritas. Yang artinya apa? Mereka-mereka itu berpotensi untuk menyakiti kita. Melukai kita. Bahkan berbuat salah kepada kita. Walaupun kita sudah hidup benar, bertindak benar, berkata-kata dengan benar. Melakukan segala sesuatu dengan benar. Maka untuk itu saudaraku kita harus membuka ruang
membuka pola pikir. Mudah memaafkan dan mengampuni mereka karena memang posisi mereka begitu jauh. Begitu tidak standar dengan kita, begitu tidak sama dengan kita. Maka kita harus memaafkan dan mengampuni mereka. Jadi saudaraku, semua orang butuh dimaafkan, dilupakan kesalahannya. Dan diterima kembali oleh kita. Karena kita juga suatu saat bisa melakukan kesalahan. Sehingga kita juga punya peluang untuk dimaafkan orang. Soal kita berkata apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita memaafkan dan mengampuni orang lain. Kalau kita jatuh dalam dosa. Bukan karena disengaja ya saudara. Bukan karena senang berbuat dosa. Bukan. Maka kita punya potensi untuk dimaafkan dan diterima orang lain. Kalau kita selalu mempersalahkan orang. Padahal nyatanya mereka memang masih salah. Karena masih dalam dosa kan. Maka kita bisa sakit sendiri gitu. Maka kita ambil jalan termudah. Udah deh Tuhan. Memang ya orang berdosa begini. Ya daripada saya pikirin terus dosa-dosanya, kesalahannya, udah deh saya maafin aja. Saya seringkali juga mengambil pola pikir ini supaya pikiran saya lebih sehat. Hati saya lebih jernih, saudara. Karena saya nggak mau ya mengisi hati dan pikiran dengan hal yang negatif. Capek dalam hidup ini. Masih terlalu banyak hal yang harus dipikirkan, saudaraku ya. Ngapain kita buang-buang waktu dan tenaga untuk menyimpan hal-hal negatif? Lelah. Yang berikutnya, sadari bahwa kita juga orang berdosa dan pernah berbuat salah. Seringkali, saudaraku, Tuhan izinkan konflik kita alami dari orang lain. Memang konflik itu melahirkan luka di dalam hati saat kita. Dan bisa kita marah, bisa juga kecewa, sakit hati. Ya, karena kadang-kadang Tuhan izinkan itu kita alami karena ada karakter dalam diri kita yang memang negatif alias mau Tuhan pangkas, mau Tuhan buang. Karakter apa itu? Kesombongan, ego. Artinya hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan kan. Maka untuk itulah memang Alkitab katakan manusia menajamkan manusia sesamanya, besi menajamkan sesama besi. Ya. Jadi saya ambil contoh. Waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, harus menghabiskan waktu 40 tahun. Padahal jarak yang mereka tempuh itu sebenarnya cukup hanya dengan 40 hari. 40 malam. Berarti, saudaraku, kira-kira 1,5 bulan saja. Tapi kenapa harus 40 hari? Kenapa harus 40 tahun? Karena masih banyak karakter, pola pikir, sifat dari orang Israel yang belum, yang negatif ya, yang belum terpangkas, yang belum sesuai kehendak Tuhan. Maka mereka harus diperas karakternya, harus disikat pola pikirnya, harus digunting. Ya, kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk itu. Itu kan bisa juga Tuhan izinkan hal-hal yang seperti itu terjadi dalam diri kita. Jadi seringkali kita menjadi lebih dekat dan mencari Tuhan ketika ada konflik dengan sesama. Ya, waktu bangsa Israel mengalami himpitan, tekanan dan pergumulan itu membuat mereka makin apa? Dekat kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan, makin lebih hormat sama Tuhan kan gitu. Nah, waktu kita menghadapi konflik itu diizinkan Tuhan untuk apa? Mendorong kita untuk apa? Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, diubah dan dibahari oleh Tuhan. Untuk itulah Roma 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut serta bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan bisa izinkan persoalan, pergumulan, penderitaan, kesukaran, konflik dari orang-orang di sekitar kita dalam rangka mengoreksi, mendidik, membimbing, membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya, kita harus memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Saudara, memaafkan adalah tanda kedewasaan rohani seorang anak Tuhan. Masih ingatkah saudara salah satu isi khotbah Yesus di bukit?
yang mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya apa? Yesus menantang para muridnya waktu itu. Jangan hanya sekedar mengasihi orang yang mengasihimu. Tapi saya mau melihat bagaimana engkau bisa mengasihi orang yang tidak mengasihimu. Atau mengasihi orang yang berbuat curang terhadapmu. Baru itu yang namanya dewasa rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Pada saat kita dapat memaafkan, melupakan, dan menerima kembali orang bersalah kepada kita, itu menunjukkan bahwa kualitas kedewasaan rohani kita, kedewasaan pola pikir kita, kedewasaan karakter kita makin bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Jadi hanya bayi rohani lah, atau hanya orang yang belum bertobat lah, yang sering memakai alibi. Ngapain saya maafin dia? Orang yang bersalah kok. Harus dia yang datang dong. Lagi pula saya udah berkali-kali kok memaafkan dia. Itu hanya orang yang belum bertobat lah. Hanya orang yang masih bayi rohani lah. Yang masih membangun alibi yang seperti itu. Untuk sukar memaafkan dan mengampuni orang lain. Tapi orang yang sudah bertobat. Orang yang semakin terus dewasa dalam Tuhan. Rohaninya, karakternya, pola pikirnya. Justru ditantang oleh Tuhan. Untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang. Yang memang nyata-nyatanya bersalah kepada kita. Baru itu namanya dewasa rohani. 23 tahun lebih melayani Tuhan, saudara. Tuhan selalu tuntun saya mempraktekkan firman ini. Untuk mudah memaafkan, melupakan, dan menerima kembali orang yang pernah berbuat salah terhadap saya. Sekali lagi, saudaraku, saya tidak mau jadi bayi rohani. Saya mau bertambah dewasa secara rohani.